Nah, sebenarnya polymorphism ini dan juga interface sudah kita bahas di kelas sebelumnya, ya, tapi lebih mendalam di polymorphism saat ini, ya. Kemudian interface juga kayaknya ini hanya brief aja lah, karena kemarin lebih intens kita di interface, ya, hanya mengulas kembali. Nah, ini slide yang sudah ini saya pakai ya, zaman saya kuliah dulu di Dell juga tahun 2006. Ini saya pakai juga karena saya rasa the best-nya lah ini. Nah, jadi apa yang kita pelajari hari ini? Nah, yang pertama itu apa sebenarnya polymorphism? Kenapa kita butuh polymorphism? Ya, ini sudah sebenarnya sudah di cover kemarin. Kemudian bagaimana sih bentuk-bentuk polymorphism? Kemarin sudah saya singgung, ada pendekatan static polymorphism, ada juga dynamic. Dynamic itu late binding. Ya. Kemudian dari masing-masing jenis ini, baik static maupun dynamic, itu punya cabangnya masing-masing, kayak gitu. Ya. Nah, ada yang disebut dia kayak pengimplementasian interface, ya kan? Nah, nanti kalau dia mengimplementasikan interface, berarti kita melakukan semacam overriding. Nah, itu ya untuk lead binding. Nanti kita akan lihat lebih detailnya. Kemudian ada masalah overloading, itu merupakan bagian dari polymorphism juga, tapi yang versi static binding, static version ya. Kemudian di sini ada rantai polymorphism, ini saya sampaikan tadi, dynamic atau late binding. Kemudian nanti kita akan ulas kembali sedikit tentang interface, ya sedikit aja karena kan ini sudah saya cover juga di minggu lalu. Nah, sekarang kalau kita lihat ya pada slide ini, nah di sini saya kasih sebuah semacam ya kelas diagram yang paling sederhana, ya kelas diagram yang paling sederhana. Nah, apabila misalnya saya asumsi employee class ini merupakan kelas parent, ya. Kemudian kita turunkan menjadi dua subclass. Yang pertama hourly employee class, yang kedua ini monthly lah, salaried employee. Jadi dia dibayar berdasarkan bulanan, monthly, ya. Ini hourly, ya gitu. Nah, kalau kita analogikan atau kita nalari, sebenarnya ini cara pengimplementasian atau cara pembayaran mereka ini kan berbeda-beda, betul ya? Nah, ada yang dibayar per jamnya, ada dibayar per bulannya, kayak gitu. Ini menunjukkan adanya polymorphism, kayak gitu, ya. Nah, jadi kalau misalnya Anda lihat di pertanyaan ini, jika kita dikasih kasus seperti ini, kemudian katanya kan, di manakah kita harus meletakkan, bagaimana kita melakukan pengkalkulasian gaji, apakah di employee class, apakah di hourly employee class, atau di salary employee class. Nah, jadi tak satu pun bisa kita letakkan, gitu ya. Baik itu di employee-nya, maupun hourly, maupun salary. Nah, oleh karena itu, kita perlu sebuah mekanisme yang namanya polymorphism. Karena cara pengimplementasian itu berbeda-beda. Nah, di employee class, di sini kita bisa buat semacam apa namanya sebuah metode, ya, sebuah metode. Mungkin misalnya kita bikin float karena dia uang, float calculate salary, ya. Kemudian ini parameternya jika dibutuhkan. Nah, nanti dari sisi hourly, dari sisi salary itu mereka mengimplementasikan dengan cara masing-masing. Karena sesuai dengan namanya, yang satu hourly, yang kedua salary, ya. Nah, proses pengimplementasian, ya, proses pengimplementasian masing-masing di kelas ini itu disebut dia dengan overloading, dan itu bagian bukan overloading, overriding, dan itu bagian dari polymorphism. Nah, itulah makanya saya sampaikan urgensi kita belajar yang namanya polymorphism. Seperti itu, ya. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya polymorphism. Nah, sesuai dengan namanya poly, ya banyak, morph itu bentuk, ya kan. Sini poly banyak, morph itu bentuk. Jadi sesuai dengan namanya secara harfiah, artinya banyak bentuk. Jadi kayak bunglon,
Kalau misalnya dia lengket ke pohon, pasti warnanya sesuai dengan warna pohon tersebut. Kalau dia lengket ke daun, maka disesuaikan juga namanya warnanya sesuai dengan daun tersebut. Nah, itu dia banyak banyak bentuknya seperti itu, ya. Mau dia bentuk seperti warna seperti itu, ya. Nah, sekarang permasalahannya bagaimana polimorfisme di Java itu sendiri. Nah, polimorfisme itu katanya di sini terdiri dari banyak bentuk, ya, banyak bentuk, namun namanya sama kayak bunglon tadi, ya. Kalau kita analogikan, ya kan, jadi dia namanya sama, ya kan, dalam sebuah kelas, kemudian bentuknya berbeda-beda. Lah, bentuknya bagaimana maksudnya di sini? Nah, yang pertama di sini ada dikasih tahu ke kita. Yang pertama itu, yang pertama itu yang pertama itu berdasarkan yang namanya argumen list, gitu ya. Yang pertama argumen list, argumen list. Nah, seperti itu. Argumen list ini maksudnya bagaimana lagi? Nah, yang pertama itu ada yang namanya ordering, ya kan? Ordering parameternya. Yang kedua itu adalah jumlah parameter, ya. Yang ketiga itu ada berdasarkan return type, ya kan? Seperti itu. Nah, ini merupakan bagian dari polymorphism. Jadi kalau ada sebuah metode, katakanlah void met 1 misalnya, atau met aja lah. Kita buat di sini adalah integer A, di sini string W misalnya. Ini metode pertama, ya. Kemudian kalau kita buat lagi void method string B in A, ini sudah termasuk yang namanya polymorphism. Kenapa disebut polymorphism? Karena sudah masalah di ordering type-nya, di ordering parameter. Ya. Jadi tata letak atau penyusunan dari masing-masing parameter ini sudah berbeda. Nah, ini diizinkan seperti itu di Java. Dan ini disebut dia dengan polymorphism. Tapi jenisnya apa? Overloaded method. Ya. Nah, yang kedua, ada yang namanya jumlah parameter. Nah, seandainya kalau saya tambah lagi di metode yang ini, saya bedakan warnanya dengan ini, float C misalnya. Nah, ini masih disebut dia dengan polymorphism. Namun jenisnya apa? Ya overloaded method juga. Namun kalau kita kategorikan sebagai jumlah parameternya yang berbeda di situ. Ya. Kemudian kalau seandainya saya buat seperti ini lagi, ya, integer misalnya, integer math, ya. Kalau saya buat yang namanya integer math, kemudian di sini saya bikin integer A, kemudian string B, ya kan? Nah, di sini kan karena dia tipe datanya adalah integer, berarti kita return, misalnya saya return aja angka 3 misalnya. Nah, ini juga masih dikategorikan sebagai polymorphism, ya. Atau dengan kata lain dia overloaded method. Namun dia dari sisi return type-nya yang berbeda. Seperti itu. Nah, ini diizinkan di di Java programming. Berbeda kalau Anda buat di bahasa si kemarin, ini nggak diperbolehkan seperti itu. Nah, tujuannya apa? Lagi-lagi ya, usability. Jadi kalau kita membuat seperti ini, kita tidak perlu meng-create mungkin how to implement-nya dari sisi parameternya berbeda, misalnya seperti itu. Ya, kalau di bahasa C kan nggak boleh seperti kalau namanya sama. Ya. Nah, inilah jenis dari polymorphism. Nah, yang saya sampaikan tadi ini merupakan jenis dari static binding seperti itu. Kalau bisa saya gambarkan, saya alurkan, saya coba share ini dari sisi ini, dari whiteboard. Ya, saya coba tulis di sini. Tadi polymorphism, ini ada yang namanya static.
ada yang namanya dynamic. Oke. Nah, statik ini adalah overloading. Jadi jenis-jenis overloading method itu, ya, overloading method itu yang disebut dia statik, ya. Jenisnya ada lagi. Nah, jenisnya ada lagi. Yang pertama, ordering parameternya. Yang kedua, ada yang namanya jumlah param. Yang ketiga, return type. Ya, ini bagian yang statik punya. Nah, untuk yang dynamic ini lebih ke arah overriding. Ya, Anda misalnya mengoverride misalnya dari parent kelas, boleh, ya, ini melalui proses inheritance. Anda boleh dari interface. Ini proses namanya implement, ya kan, menggunakan interface. Nah, ini yang saya ingin sampaikan ke kalian seperti itu. Yang sudah saya sampaikan tadi adalah untuk yang statik punya, ya. Jadi tolong kalian ingat. Nah, kemudian kita lihat lagi, saya coba stop share. Oke, ini sudah selesai. Nah, apa yang disebut dengan polymorphism? Nah, sudah saya sampaikan tadi, polymorphism itu banyak bentuk, di mana cara polymorphism itu ada tiga hal. Ada tiga hal kalau di sini, ya, tapi saya sampaikan ada dua, ya. Nah, yang pertama itu tadi dia pendekatan overloading. Ini yang saya sampaikan tadi, statik punya. Yang kemudian ada overriding lewat inheritance, dan ada yang namanya overriding lewat si interface. Nah, ini yang kita grupkan menjadi dynamic version seperti itu, ya. Nah, di sini overloading sudah saya juga jelaskan tadi, ya kan. Nah, apa yang maksud dengan overloading? Jadi kalau sebuah kelas itu boleh memiliki beberapa metode, namun nama metodenya sama, ya. Bedanya apa? Tadi yang pertama return type-nya, kemudian ordering parameters, yang ketiga itu ada yang namanya jumlah parameter. Ya, ini juga sudah sangat jelas saya rasa, sudah saya jabarkan juga ketika di kelas yang kemarin, seperti itu, ya. Jadi saya rasa ini nggak perlu lagi. Nah, detailnya bagaimana, Pak? Seperti ini. Jadi kalau seandainya saya buat sebuah kelas yang namanya method overloading sample, di mana di sini ada dua metode, namun nama metodenya sama, ya. Kemudian metode-metode ini memiliki parameter yang sama juga. Perbedaannya adalah, ini kan nama metodenya sama, ya. Perbedaannya adalah ini return type-nya berbeda. Yang satu dia bersifat void, yang artinya tidak ada return type. Yang satu dia harus ada return type dalam bentuk integer. Seperti itu, ya. Nah, kemudian di drivernya, di main-nya, kita create yang namanya object dari kelas method overloading sample. Nah, di sini saya invoke my method. Nah, di sini kalau kita lihat, ya, akan memanggil yang namanya si yang di atas. Kenapa demikian? Karena kita tidak state seperti yang di sini, misalnya integer m. Otomatis dia merefer kepada yang pertama. Ya, nangkap, ya, seperti itu. Nah, untuk yang kedua, karena kita sudah buat seperti ini modelnya, kita membuat sebuah variabel penampung di mana kita akan menginput metode yang sama, alhasil dia akan memanggil yang kedua. Nah, ini merupakan proses overloading seperti itu. Nah, dari contoh ini kira-kira ada nggak pertanyaan atau dari yang sebelum-sebelumnya tentang overloading? Ini overloading untuk beda return type, ya. Ada nggak pertanyaan dari sini? Atau cukup mudah? Nggak ada, ya. Oke, saya rasa juga ini cukup mudah, ya, karena sudah kita pelajari
Bahkan di praktikum sudah kita pelajarin. Nah, kemudian di sini saya ingin tunjukkan proses overloading, akan tetapi jumlah argumennya berbeda-beda. Nah, yang pertama, satu, void show, di mana dia tidak memiliki parameter. Kemudian yang kedua, void show juga, tapi memiliki satu parameter, di mana parameternya itu bertipe integer. Yang ketiga, dia show juga, ya. Nah, di sini dia memiliki return type, yaitu integer, dan memiliki dua buah parameter. Yang pertama, parameter bertipe string, yang kedua, parameter bertipe integer. Nah, ini yang termasuk juga dia overloading. Ya, baik itu jumlah parameternya maupun return type-nya. Nah, jika kita panggil, kita invoke dia, kita terlebih dahulu meng-create atau menginstansiasi objek dari sebuah kelas. Kelasnya apa? Kelas method overloading sample. Ya. Kemudian kita invoke dia, most.show. Otomatis dia akan memanggil yang paling atas. Ya. Kok bisa tahu dia, Pak? Karena di sini Anda tidak mensuplai yang namanya parameter. Anda tidak membubuhkan apapun di dalam yang ini. Ya. Kalau seandainya Anda bubuhkan dia dalam bentuk angka 5, nah artinya ini akan mengeksekusi yang kedua seperti itu. Kalau seandainya kalian ya seperti ini ya, yang tidak memiliki parameter, maka secara otomatis JVM kalian akan mengarahkan yang ke sini seperti itu. Ya. Nah, itulah contoh dari yang parameter yang berbeda-beda. Sama halnya untuk yang ketiga seperti itu ya, di mana dia menampung proses kalkulasi dari si show ini, gitu ya. Nah, dia di sini akan menginvoke most.show, dia akan mengirimkan dalam bentuk dua parameter, yang pertama dalam bentuk string, yang kedua dalam bentuk integer. Hasil si JVM kita akan mengarahkan ke yang ketiga seperti itu, bukan yang kedua ataupun yang pertama. Karena dari flag penandanya itu ya di sini kayak gitu ya. Dia ada dua parameter yang disupply seperti itu. Nah, dari contoh seperti ini ada nggak pertanyaan? Izin bertanya, Pak. Iya, silakan. Kalau misalnya untuk mouse.show itu, kan itu ada dua parameter, Pak. Yang pertama string, yang kedua integer. Tapi kita buat parameternya yang pertama integer, yang kedua string, apa yang terjadi ya, Pak, kira-kira? Nah, bagus sekali. Kalau seandainya saya ubah orderingnya seperti ini, itu juga termasuk polymorphism. Nah, kalau kita arahkan overloading. Jadi kalau misal saya bikin public integer show, di sini integer i, ya kan, sorry, integer i, kemudian ini string s, ya. Asumsi metode ini masih dipertahankan, ya. Nah, kemudian kita melakukan invoking terhadap metode yang di atasnya. Nah, kalau seandainya Anda melemparkan yang ini, Anda melemparkan yang kayak gini modelnya, maka si JVM itu akan mengarahkan ke sini, bukan yang ke sini, kayak gitu, ya. Akan tetapi kalau misalnya Anda buat most.show, Anda bikin 4, kemudian sini Budi, otomatis dia akan mengarahkan yang ke sini. Karena orderingnya kan sudah berbeda. Nangkap ya? Ada pertanyaan lagi? Jadi, Pak, kalau misalnya untuk integer show itu yang parameternya integer, yang parameternya integer Mhm. i borto string itu tidak ada, borto kita pokoknya kita panggil fungsinya itu, Pak, tidak sesuai dengan urutan parameternya, berarti nggak bisa dieksekusi ya, Pak, metodenya? Gimana gimana gimana? Coba gimana? Kalau seandainya? Saya boleh izin annotate, Pak? Ya, boleh boleh. Silakan. Nah, ini kan Pak ada Uh, mouse.show. Nah, lalu diasumsikan di sini isi parameternya kita buat yang pertama integer, baru itu yang kedua baru string. Tapi nggak ada metode yang sesuai kayak gitu. Tapi ini ada cuman error, parameternya nggak sesuai. Error ya, Pak? pasti error, sudah pasti error. Karena nggak ada kan? Nggak ada jenis yang kayak gitu loh, kata si JVM-nya. Oh, iya, Pak. Nah, ya. Makanya kan Baik, tadi terima kasih, Pak. saya sampaikan tadi
kan ada dua ya, polymorphism itu kita bisa bagi menjadi dua jenis. Yang pertama static dan dua binding. Static ini ada beragam-ragam. Yang pertama tadi dari sisi apa namanya return type-nya, kemudian dari sisi ordering parameter, kemudian dari sisi jumlah parameternya. Nah, kalau salah satu misalnya kita mau mengambil untuk orderingnya, ya kan kasusnya kayak gitu kan orderingnya kan, Anda supply dia datanya seperti contoh yang seperti ini, kayak gitu ya. Nah, kemudian sementara misalnya ya, ini adalah si integer dan ini dalam bentuk string. Otomatis dia akan error, nggak jalan. Karena dia akan mencari berdasarkan penandanya itu. Ya, penandanya apa? Ordering parameternya itu gitu loh. Urutannya, ya kan? Yang satu urutannya dilihat adalah dalam bentuk string, yang kedua dalam bentuk integer, ditengok. Loh ini kok nggak ada, ini nggak ada. Ya udah, otomatis dia akan error. Nanggap ya? Ada Baik, lagi? Pak. Ada lagi? Nggak ada ya? Ya, oke. Sama halnya untuk yang seperti ini, ya, overloading. Nah, jadi di sini saya contohkan, misalnya ada sebuah kelas, namanya kelas myParent, ya, di mana myParent ini memiliki sebuah metode. Ya, metodenya ini memiliki return type, integer, dan dua parameter. Masing-masing parameter tersebut bertipikan integer juga. Kemudian saya punya kelas anakan. Saya mengextend dari kelas orang tua, myParent. Nah, di sini saya melakukan overloading. Yang tadi integer, saya ubah jadi float. Ya, kemudian dari sisi parameternya juga satu integer, satu float. Integer, float. Nah, ini juga termasuk overloading. Ya, jadi jangan bingung-bingung juga. Loh, itu kan Pak nggak bisa seperti itu. Nah, di Java ini bisa. Meskipun dia menurunkan sifat dari orang tua, kita bisa ubah-ubah. Contoh sederhananya seperti ini. Kalau seandainya kalian punya beras di rumah pasti ada, ya kan? Pasti udah punya beras lah di rumah. Kalian jadikan tepung beras, mau kalian masak jadi nasi, ya terserah kalian kan. Tapi kan sebenarnya kan masih sama, yaitu beras seperti itu. Nah, begitu juga untuk di Java. Di sini kalian bisa menurunkan segala sifat atau behavior dari orang tua, namun kalian bisa ubah-ubah. Nah, itulah dia overloading di sini ya. Nah, bagaimana cara menggunakannya? Di sini ada drivernya. Yang pertama kita instansiasi ya, instansiasi objek dari kelas orang tua. Ini sebagai contoh aja. myParent mp sama dengan new myParent. Kemudian saya invoke myMethod dan saya akan simpan hasilnya ke dalam integer mp. Nah, di sini karena dia melihat objek ya, objeknya adalah myParent. Ingat ya, kita fokusnya ke sini. Ini ada korelasinya nanti di interface ya. Kita lihat di sini. Nah, inilah sebagai acuan kita. Kalau nanti ini saya hanya kasih brief aja. Kalau kita sini bikin dia dalam bentuk interface, meskipun dia dalam interface, acuannya tetap kepada reference itu sendiri, yaitu myParent. Ya. Nah, jadi kita lihat, oh ternyata dia myParent, mp.myMethod akan di-invoke yang di sini, seperti itu. Nah, hasilnya akan disimpan dalam IMP. Nah, untuk yang si child, anakan, dan di sini saya create objek dari my child. Nah, kita lihat lagi sini. Ya, oh ternyata dia reference-nya my child. Nah, kemudian kita invoke dia mc.myMethod. Otomatis dia akan meredirect ke sini, bukan yang di atasnya. Nah, dari mana itu tahu? Si JVM tahu dari si reference-nya ini, yaitu si new my child, seperti itu. Ya, dari sini ada nggak pertanyaan? Nggak ada ya. Saya rasa juga sudah cukup jelas. Pertanyaan, Ya, silakan. uh,
kemarin itu Pak saya lihat di sewaktu Bapak menjelaskan interface, kita bisa membuat misalkan di situ kan ketika kita menginstansiasi objeknya myParent, MP sama dengan new myParent. Ya. Nah, kemarin itu sewaktu Bapak menginstansiasi kelas dengan interface-nya itu, tipe datanya itu tipe data si interface-nya, lalu nama objeknya itu objeknya gitu Pak. Jadi misalkan dia kemarin itu kalau nggak salah Bapak buat dia contohnya misalkan myParent, MP, maaf Pak, myParent, MP, new sama dengan new myChild gitu Pak. Itu bisa nggak Pak? Kalau gitu Pak. Kemarin itu soalnya waktu misalnya gimana? interface. Interface misalnya, interface sampel misalnya. Ya. Kemudian saya bikin objeknya gitu kan, obj sama dengan new terus parent. New nama ya new myParent begitu Pak. Nah kalau ini apakah bisa kita bikin juga misalkan kita kan mau menginstansiasi si child-nya, tetapi tipe datanya itu si myParent-nya gitu. Oh bisa jadi lah. myParent bisa Pak. Bisa lah. Nah itu yang mungkin saya kasih tahu nanti. Itu yang dynamic namanya. Itu proses dari interface dan juga dari inheritance. Nah itu. Nah oke, thank you. Udah langsung itu ya, lompat. Baik Pak. Oke. Nah jadi ini kita masih yang basic dulu. Kalau teman-teman ada yang nggak tahu, ya inilah dia modelnya yang paling sederhana. Ada lagi nggak? Sebelum saya lanjut yang lain. Nggak ada ya? Nah, di sini kita masuk yang versi dynamic. Nah, versi dynamic itu ya overriding. Anda bisa lewat inheritance yang menggunakan extends, ya. Anda bisa juga menggunakan interface, yaitu implement. Nah, maksudnya bagaimana di sini overriding? Simpelnya aja seperti ini. Yang dinamakan overriding itu adalah tubuh atau how to implement itu sudah berbeda. Kayak gitu ya. Meskipun ini integer juga kita buat di dalamnya public integer my method itu juga termasuk ini juga sama, kemudian how to implement itu berbeda, ini juga termasuk yang namanya polymorphism. Namun ini versi yang dynamic. Kenapa dynamic? Karena si JVM ini akan melakukan akan mengenali yang mana yang akan diinvoke. Misalnya contohnya, Anda sudah bikin metode ini dengan signatur yang sama ya, tapi di sini Anda bikin override misalnya ya. Nah, ini berasal dari interface gitu ya. Kemudian di sini Anda buat yang namanya interface sample ya, obj sama dengan new myParent seperti itu. Nah, obj dot yang namanya myMethod, Anda isi apapun ini. Nah, ini akan dilakukan binding secara on the fly atau disebut dengan late binding. Ya, seperti itu. Nah, ini yang dikategorikan sebagai dynamic. Nah, kenapa demikian? Karena dia JVM kita akan menentukan pada saat dia proses di runtime seperti itu. Yang mana yang akan dieksekusi? Apakah yang pertama ini kah? Apakah ini yang kedua? Seperti itu. Makanya ini disebut dengan late binding yang dikatakan teman kalian. Ya. Nah, jadi fokus saya di sini adalah untuk overriding segala sesuatu metode maksud saya, di mana cara pengimplementasiannya berbeda, itu sudah pasti yang namanya overriding. Ya. Akan tetapi overriding ini yang diizinkan apabila kalian lewat interface atau inheritance. Bisa inheritance dan juga bisa interface seperti itu. Karena kalau seandainya kalian tidak menerapkannya yang namanya inheritance ataupun interface, mengimplement interface, namun kalian melakukan overriding, itu tidak diizinkan. Seperti itu nggak diizinkan. Contohnya seperti ini, saya akan coba share Eclipse saya. 5 menit lagi. Saya akan coba share.
Nah, di sini saya akan coba buat, ini udah kelihatan semua ya. Nah, di sini saya mau buat sebuah metode ya, namanya print me. Ya, print me ini hanya di dalam sampel satu aja, nggak ada, dia nggak diletakkan di dalam e-sample, nggak ada di another sample juga nggak ada. Nah, akan tetapi saya mau buat override, override. Nah, di sini saya bikin misalnya ya, void print me, print me. Kemudian saya bikin sini string param. Nah, oke. Nah, di sini akan error kalau kalian lihat. Saya hover di sini, duplicate method in type sample 1. Ya kan? Kenapa demikian? Karena saya membuat overriding, saya mengimplementasikan overriding, tapi bukan dengan cara satu, bukan lewat inheritance. Dua, bukan lewat interface. Alhasil dia akan error. Seperti itu ya. Mantap ya. Nah, sekarang bagaimana kalau seandainya saya buat misalnya di sini another hello. Ini berasal dari another sample. Ya. Saya buka ya another sample. Nah, di sini dia tidak memiliki sama sekali. Nah, kemudian di sini saya buat apa namanya, di sampel 1. Nah, saya implementasikan dia. Nah, ini diperbolehkan, diizinkan. Ya. Tadi overriding, ingat ya, overriding yang diizinkan itu apabila Anda menggunakan pendekatan yang pertama interface, yang kedua dengan pendekatan yang namanya inheritance, seperti itu. Nah, saya mau kasih sampel yang kedua, contoh yang kedua, seperti ini. Kalau seandainya saya melakukan extend, saya mau membuat kelas, tadi ada sampel 2. Nah, ini sampel 2 saya buat yang namanya print me, ya. Ini merupakan behavior yang dimiliki oleh sampel 2, tidak ada yang lain. Ya. Kemudian dia di sini mengambil yang namanya dari another sample, metode dari another sample. Nah, saya turunkan di kelas anak sampel 2. Ya. Nah, cara pengimplementasiannya itu saya bikin sedikit berbeda. Ya. Di sini saya bikin cara mencetaknya berbeda. Nah, di sini juga termasuk overriding kayak gitu. Ya. Yang satu dia modelnya seperti ini, yang satu dia modelnya seperti ini. Another hello percent from anak sampel 2. Yang ini another hello from sampel 2 class. Nah, ini termasuk overriding. Tapi how to implement-nya sudah berbeda. Ya. Nah, itu yang tadi saya ceritakan ke kalian bahwa overriding itu akan bisa dicapai apabila kalian satu lewat yang namanya inheritance. Yang kedua lewat yang namanya interface. Ya, seperti itu. Dari contoh ini kira-kira ada nggak pertanyaan? Sebelum saya create sebuah link baru ya untuk Zoom kita. Ada nggak pertanyaan? Nah, kalau cara pemanggilan atau invokingnya itu seperti ini contohnya. Ya. Saya melakukan instansiasi terhadap kelas anak sampel 2. Ya. Nah, saya invoke another hello. Saya isi dia namanya meong, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, another hello ini kan kalau kita lihat merujuk pada si yang ini. Sementara kita mengekstrak dari sampel 2. Yang mana sebenarnya yang akan diinfo? Apakah dari sampel 2 yang ini atau yang ini?